Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan perkenalkan jersey ketiga dengan warna biru yang elegan. Klub raksasa Italia AC Milan secara resmi menunjukkan seragam ketiga yang akan digunakan di sepanjang musim 2020-2021 mendatang. Kali ini mereka mengusung warna biru yang elegan. Warna biru jelas jauh berbeda dari julukan mereka Rossoneri yang artinya merah hitam. Umumnya, jersey yang dikenakan Milan tidak bisa lepas dari tiga warna di logo kebanggaannya yang meliputi merah, hitam, dan juga putih. Namun perlu diketahui bahwa jersey berwarna biru juga pernah mereka kenakan pada musim 1995-1996. Walaupun itu hanyalah jersey keempat mereka, pada musim tersebut Milan berhasil mencapai titik kejayaan dengan memenangkan Scudetto. Sadio Mane raih gelar PFA Fans Player of the Year musim 2019-2020. Winger Liverpool Sadio Mane menerima penghargaan PFA Fans Player of the Year alias pemain terbaik pilihan fans untuk Liga Premier Inggris musim 2019-2020. Mane dinobatkan sebagai pemenang terpilih via pemungutan suara dari para fans di seluruh Inggris. Sang pemain memuncaki daftar nomine di atas gelandang Manchester City Kevin De Bruyne dan rekan setimnya di Liverpool Trent Alexander-Arnold. Tiga nama lain yakni Virgil van Dijk, Raheem Sterling, dan Jamie Vardy juga masuk nominasi penghargaan individu bergengsi tersebut. Resmi, Vincent Kompany pensiun dan jadi pelatih kepala Anderlecht. Usai sudah perjalanan Vincent Kompany sebagai pemain sepak bola, bek 34 tahun itu gantung sepatu di RSC Anderlecht. Kabar pensiunnya Kompany disampaikan oleh Anderlecht melalui situs resmi klub. Pria asal Belgia itu mengaku ingin fokus menjadi pelatih. Kompany diangkat Anderlecht sebagai pemain sekaligus pelatih pada bulan Mei lalu. Ada 5 laga yang sudah dilalui Kompany untuk peran tersebut, 2 berakhir dengan kemenangan dan sisanya kekalahan. Anderlecht kini mengikat Kompany sebagai pelatih selama 4 tahun. Dia yakin klub masa remajanya ini bisa memainkan sepak bola modern. Pedro Rodriguez tiba di Roma. Pedro Rodriguez telah mendarat di Roma, Italia. Winger asal Spanyol tersebut dalam waktu dekat dikabarkan bakal menandatangani kontrak dengan AS Roma. Giallorossi sudah disebut-sebut menjadi pelabuhan baru Pedro sejak beberapa bulan yang lalu. Jurnalis Fabrizio Romano juga sudah mengklaim bahwa Pedro telah menandatangani kontrak hingga Juni 2023 dan kesepakatan akan segera dibuat resmi. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio juga telah mengungkapkan foto Pedro yang sedang berada di Roma. Pria asal Spanyol itu berada di bandara bersama sang istri dengan sama-sama menggunakan baju hitam. Manchester City akan bangun patung David Silva di Stadion Etihad. Manchester City mengumumkan rencana membuat patung David Silva yang kelak akan diletakkan di Stadion Etihad. Langkah ini untuk menghormati satu dasawarsa jasa sang pemain. Patung itu akan diresmikan pada tahun 2021 bersamaan dengan penghormatan lain yang ditunjukkan kepada mantan Kapten City Vincent Kompany. Mantan Kapten City tersebut meninggalkan klub tahun lalu dan belum lama ini mengumumkan gantung sepatu. Kontribusi Silva juga akan dihormati dengan menamai lapangan latihan di tempat latihan City. Manchester United serius mengejar Douglas Costa sebagai alternatif Jadon Sancho. Manchester United harus bersiap jika negosiasi dengan Borussia Dortmund untuk merekrut Jadon Sancho buntu. Klub raksasa Inggris itu pun menjadikan Douglas Costa sebagai alternatif di musim panas ini. Sky Sport melaporkan bahwa Manchester United melihat Douglas Costa sebagai alternatif yang tepat. Saat ini, pemain berkebangsaan Brasil tersebut sedang memperkuat klub raksasa Italia Juventus. Juventus sendiri nampaknya tidak keberatan. Mereka dilaporkan berniat melakukan revolusi di sektor depan dan Douglas Costa merupakan salah satu pemain yang disebut-sebut akan dilepas pada musim panas ini.
Dilepas Burnley, Joe Hart merapat ke Tottenham Hotspur. Mantan kiper utama timnas Inggris Joe Hart dilaporkan selangkah lagi bergabung ke Tottenham Hotspur. Hart kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis bersama Burnley pada akhir musim 2019-2020. Manajer Tottenham Jose Mourinho tertarik mendatangkan kiper cadangan lokal setelah melepas penjaga gawang asal Belanda Michael Vorm. Di Spurs, Hart akan diplot sebagai kiper ketiga setelah Hugo Lloris dan Paulo Gazzaniga. Selain terbilang kiper berpengalaman, kedatangan Hart sekaligus akan menambah pemain berstatus homegrown di skuad Spurs. Perpanjangan kontrak baru Gianluigi Donnarumma terhalang Mino Raiola. AC Milan dikabarkan tengah mengebut perpanjangan kontrak anyar Gianluigi Donnarumma yang berakhir pada Juni 2021. Usaha Milan untuk segera memberikan kontrak baru bagi Donnarumma agaknya bakal berjalan tidak mudah. Pasalnya, rencana klub terhalang sang agen Mino Raiola. Manajemen Milan sudah membuat kontrak dengan Mino Raiola, tetapi belum diputuskan waktu untuk membahas masa depan Donnarumma. Mino Raiola disebut-sebut meragukan proyek masa depan yang dicanangkan pihak I Rossoneri. Neco Williams teken kontrak baru di Liverpool. Liverpool mengumumkan telah menyepakati perpanjangan kontrak bek muda Neco Williams di tengah pemusatan latihan pramusim yang tengah dijalani skuad tim utama di Austria. Pengumuman ini dilakukan pada Selasa 18 Agustus. Pihak klub tidak mengumumkan berapa lama durasi kontrak baru Williams, namun BBC melaporkan pemain 19 tahun itu diikat kontrak selama 5 tahun. Pemain bek kanan itu melakukan debutnya untuk si Merah saat ia menjadi pemain inti ketika menghadapi Arsenal di Anfield pada pertandingan Piala Liga Oktober 2019. Ia kemudian mencatatkan 10 penampilan, 6 diantaranya di Liga Inggris. Kalahkan Shakhtar Donetsk 5-0, Inter Milan ke final Liga Eropa. Babak 4 besar Liga Eropa mempertemukan Inter Milan versus Shakhtar Donetsk di Esprit Arena Jerman Selasa 18 Agustus. Inter melaju ke babak final Liga Eropa usai menaklukkan perlawanan Shakhtar di semifinal. Nerazzurri berpesta gol 5-0. Gol pembuka di pertandingan ini tercipta di menit ke-19 melalui sundulan Lautaro Martinez. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Inter menggandakan keunggulan di menit ke-64 lewat tandukan Danilo De Ambrisio. Lautaro Martinez kembali menjebol gawang Shakhtar di menit ke-73. Dua gol tambahan Inter Milan berhasil dicetak oleh Romelu Lukaku di menit ke-78 dan menit ke-83. Skor 5-0 bertahan hingga laga usai. Lautaro Martinez, Man of the Match Inter Milan versus Shakhtar Donetsk. Lautaro Martinez layak terpilih menjadi pemain terbaik alias Man of the Match dalam laga semifinal Liga Eropa 2019-2020 antara Inter Milan versus Shakhtar Donetsk. Selain mencetak 2 gol, Lautaro Martinez juga berandil memberikan 1 assist untuk gol pertama Lukaku. 2 gol ini lahir dari total 4 tembakan yang ia lepaskan. Tak hanya itu, Lautaro Martinez juga tercatat mampu melakukan dribble sukses sebanyak 4 kali, terbanyak di antara pemain lainnya. Setelah 1/5 abad, akhirnya klub Liga Italia tampil lagi di final Liga Eropa. Liga Italia harus menunggu selama lebih dari 1/5 abad atau tepatnya 21 tahun untuk melihat salah satu klubnya tampil lagi di final Liga Eropa atau yang dulu juga dikenal dengan nama Piala UEFA. Sebelum Inter Milan musim ini, Parma menjadi wakil Liga Italia terakhir yang berhasil tampil di laga final Liga Eropa. Pada musim 1998-1999, Parma mengalahkan Marseille 3-0 dalam laga pamungkas di Piala UEFA di Stadion Luzhniki, Rusia. Italia sendiri sempat dikenal sebagai dominator Piala UEFA selama 1 dekade yang diakhiri kesuksesan Parma pada 1998-1999. Sejak 1988-1989, 8 dari 10 laga final UEFA dimenangi oleh klub Liga Italia.
Resmi Barcelona pecat Quique Setién. Klub raksasa Spanyol Barcelona akhirnya mengumumkan pemecatan Quique Setién dari kursi pelatih yang baru ia duduki sejak Januari lalu. Kabar pemecatan Setién sudah beredar sejak kekalahan Barca atas Bayern. Barca pun mengumumkan pemecatan Setién lewat laman resmi mereka pada Selasa 18 Agustus. Total selama 7 bulan menangani tim Barcelona, Setién sudah menjalani 25 pertandingan di semua kompetisi. Hasilnya, dia membawa Barca menang 16 kali, imbang 4 kali, dan serta 5 kali tumbang dan tanpa meraih satu pun piala. Ronald Koeman masuk bursa pelatih Barcelona. Legenda Barcelona dan Belanda Ronald Koeman menjadi perbincangan media-media Spanyol setelah ia terlihat di Bandara Barcelona. Menurut beberapa media termasuk Marca, Koeman diperkirakan menjadi pelatih Barcelona setelah presiden klub Josep Maria Bartomeu memecat Quique Setién. Sedangkan menurut Daily Mail, Ronald Koeman sudah terlihat berada di Barcelona Spanyol pada Minggu waktu setempat. Kedatangan pria 57 tahun tersebut memperkuat rumor bahwa ia bakal menjadi pelatih Blaugrana selanjutnya. Batal ke Lazio, David Silva resmi gabung Real Sociedad. Kabar mengejutkan datang dari ex-gelandang Manchester City David Silva. Sempat diusukan akan hijrah ke Lazio, gelandang 34 tahun itu malah bergabung dengan Real Sociedad. Real Sociedad sudah memperkenalkan David Silva dalam video di akun media sosialnya pada Selasa 18 Agustus. Memang belum ada David Silva dalam video itu, tapi sudah ada model yang mengenakan kostum nomor 21 Real Sociedad dengan nama Silva di atasnya. David Silva dikabarkan menandatangani kontrak selama 2 tahun di Real Sociedad. Dibeli 10 triliun rupiah, AS Roma resmi punya pemilik baru. Klub Serie A AS Roma resmi mempunyai pemilik baru setelah pengusaha Amerika Serikat dan Friedkin merampungkan proses pembelian saham milik James Pallotta. Friedkin Group mengakuisisi saham Roma sebesar 86,6%. Sementara itu, sisa 13,4% akan segera memasuki proses tender untuk umum. Friedkin harus membayar biaya senilai 591 juta euro atau setara dengan kurang lebih 10,5 triliun rupiah, termasuk mengambil alih hutang klub untuk membeli kepemilikan Roma. Friedkin Group pun langsung mengumbar komitmen penuh untuk membawa Roma berprestasi di kancah sepak bola Italia dan juga Eropa. James Rodriguez dikaitkan dengan Everton. Pemain Real Madrid James Rodriguez dirumorkan menjadi target Everton. Jika itu terjadi, maka dia akan kembali reuni dengan mantan pelatihnya di Madrid, Carlo Ancelotti. Pemain timnas Kolombia tersebut tak masuk rencana pelatih Madrid Zinedine Zidane. Musim lalu ia hanya tampil dalam 14 pertandingan. Kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Ia membutuhkan beberapa minggu untuk mengetahui klub mana yang akan menjadi tujuan berikutnya. Namun ia berharap bisa memperkuat tim yang disukainya dan dirinya dicintai oleh seluruh dunia. Ancelotti juga tak menampik sangat menyukai Rodriguez, bahkan ia memberikan isyarat keduanya saling membutuhkan. Tuchel siapkan Mbappe jadi starter lawan RB Leipzig. Pelatih Paris Saint-Germain Thomas Tuchel mengatakan Kylian Mbappe cukup fit untuk dimainkan melawan RB Leipzig di semifinal Liga Champions Rabu 19 Agustus. Mbappe telah pulih dari cedera pergelangan kaki dan diturunkan dari bangku cadangan ketika PSG menang atas Atlanta di perempat final. Meski telah pulih, Tuchel tak memastikan apakah pemain 21 tahun tersebut akan masuk starting 11 atau berapa lama berada di lapangan. Namun ia berharap Mbappe tetap ikut berperan membawa PSG ke partai puncak. Tuchel memastikan Mbappe bisa dimainkan namun belum tentu hingga 90 menit. Ia akan menanti hasil latihan terakhir untuk membuat keputusan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!